Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang akan membahas terkait tugas pembahasan soal dari mata kuliah kalkulus multivariabel. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Hidayat Mardianto dengan NIM 2206905 bersama rekan-rekan saya. Saya Keja Nugra Sifat dengan NIM 2204812. Saya Cindy Eka Selvia dengan NIM 2317046. Baik, kami mendapatkan soal pada nomor 16 yang dimana soalnya adalah tentukan nilai ekstrim dari fungsi f, x, y, z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat terhadap kendala x plus 3y min 2z sama dengan 12. Mari kita lanjut ke pembahasan. Nah, penyelesaiannya yaitu untuk menentukan nilai ekstrimnya, kita menggunakan persamaan Lagrange, di mana persamaannya yaitu nabla fx, y, z sama dengan lambda dikali nabla gx, y, z, dan gx, y, z sama dengan 0. Nah, untuk menentukan vektor gradien dari fungsi f, terlebih dahulu kita menentukan turunan pertamanya. Untuk turunan f terhadap x diperoleh 2x. Turunan f terhadap y diperoleh 2y. Dan turunan pertama f terhadap z sama dengan 2z. Sehingga persamaan vektor gradiennya menjadi nabla fx, y, z sama dengan 2xi ditambah 2yj ditambah 2zk. Baik, selanjutnya ada kendala tadi pada soal yakni x plus 3y min 2z, maka kita misalkan itu terhadap fungsi g. Untuk menentukan vektor gradien terhadap fungsi G, kita harus terlebih dahulu menurunkan fungsi tersebut, yakni yang pertama, turunan fungsi G terhadap X, yaitu akan dihasilkan 1, kemudian turunan fungsi G terhadap Y diperoleh sama dengan 3, dan turunan fungsi G terhadap Z diperoleh negatif 2. Maka vektor gradiennya adalah nabla G, X, Y, Z sama dengan I ditambah 3J min 2K. Kemudian titik-titik kritis didapat dengan memecahkan persamaan Lagrange, di mana persamaan tersebut adalah nabla f, x, y, z sama dengan lambda nabla g, x, y, z, dan memisahkan g, x, y, z sama dengan 0. Nah, untuk persamaan Lagrange-nya, diperoleh 2xi ditambah 2yj ditambah 2zk sama dengan lambda dikali i ditambah 3j dikurang 2k. Nah, persamaan ini bisa kita pecah menjadi 2x sama dengan lambda sebagai persamaan pertama, 2y sama dengan 3 lambda sebagai persamaan kedua, dan 2z sama dengan negatif 2 lambda sebagai persamaan ketiga. Persamaan ketiga bisa kita sederhanakan menjadi z sama dengan negatif lambda. Kemudian untuk g sama dengan 0, diperoleh x ditambah 3y dikurang 2z dikurang 12 sama dengan 0 sebagai persamaan keempat. Nah, dari persamaan keempat tadi diketahui bahwa nilai x, y, z tidak serentak sama dengan 0, sehingga terdapat 3 kondisi. Yang pertama yaitu untuk x tidak sama dengan 0. Dari persamaan 1, diketahui bahwa 2x sama dengan lambda. Maka kita substitusikan persamaan 1 ini ke persamaan 2. Persamaan 2 yaitu 2y sama dengan 3 lambda. Maka diperoleh 2y sama dengan 3 dikali 2x. 2y sama dengan 6x. Kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 2, maka diperoleh y sama dengan 3x. Selanjutnya yaitu substitusi persamaan 1 ke persamaan 3, di mana persamaan 3 yaitu z sama dengan negatif lambda. Maka z sama dengan negatif 2x. Selanjutnya yaitu kita substitusi nilai y dan z
yang sudah diperoleh sebelumnya ke persamaan 4, di mana persamaan 4 yaitu X ditambah 3Y dikurang 2Z dikurang 12 ada substitusi menjadi X ditambah 3 dikali 3X dikurang 2 dikali negatif 2X dikurang 12 sama dengan 0. Kita selesaikan operasinya menjadi X ditambah 9X ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Kita jumlahkan maka menjadi 14X sama dengan 12. Kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 14, maka diperoleh X sama dengan 12/14. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 2, maka diperoleh nilai X-nya sama dengan 6/7. Selanjutnya yaitu kita substitusi nilai X sama dengan 6/7 ke Y dan Z yang telah diperoleh sebelumnya, di mana Y sama dengan 3X dan Z sama dengan negatif 2X. Untuk Y sama dengan 3X, kita substitusikan nilai X-nya, maka diperoleh Y sama dengan 3 dikali 6/7. Maka Y sama dengan 18/7. Untuk Z sama dengan negatif 2X, kita substitusikan, maka diperoleh Z sama dengan negatif 2 dikali 6/7. Maka Z sama dengan negatif 12/7. Nah, jadi untuk kondisi yang pertama yaitu untuk X tidak sama dengan 0, diperoleh titik kritisnya yaitu 6/7, 18/7, negatif 12/7. Baik, selanjutnya kita masuk ke kondisi yang kedua, yakni kondisi Y tidak sama dengan 0. Di mana kita mulai dari persamaan yang kedua, bahwa di soal diketahui persamaan keduanya yakni 2Y sama dengan 3 lambda. Yakni kita sederhanakan dibagi dengan 3, maka lambdanya sama dengan 2/3Y. Lalu kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan yang pertama. Yakni diketahui persamaan yang pertama yakni 2X sama dengan lambda. Lalu substitusikan lambda menjadi 2X sama dengan 2/3Y, maka X sama dengan 1/3Y. Lalu dari persamaan 2, diketahui lambda sama dengan 2/3Y, selanjutnya kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan yang ketiga. Diketahui persamaan ketiga yakni Z sama dengan negatif lambda, kemudian kita substitusikan lambda menjadi Z sama dengan negatif 2/3Y. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X dan Z yang sudah diperoleh pada persamaan keempat, yakni X plus 3Y min 2Z min 12 sama dengan 0. Lalu, setelah disubstitusikan, membentuk persamaan baru, yakni 1/3Y ditambah 3Y min 2 dikalikan dengan negatif 2/3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Maka setelah dioperasikan, diperoleh 1/3Y ditambah 3Y ditambah 4/3Y sama dengan 12. Lalu kita jumlahkan, maka menghasilkan 14/3Y sama dengan 12. Yang hasilnya diperoleh Y sama dengan 36/14. Lalu kemudian sama-sama kita bagi dengan 2, menghasilkan Y sama dengan 18/7. Setelah kita memperoleh Y sama dengan 18/7, maka substitusikan nilai Y ke X dan Z yang telah diperoleh sebelumnya. Yakni diketahui X sama dengan 1/3Y dan Z sama dengan negatif 2/3Y. Kita fokus pada bagian yang X terlebih dahulu, di mana X sama dengan 1/3Y. Lalu kita substitusikan nilai Y menjadi X sama dengan 1/3 dikalikan dengan 18/7, dihasilkan X sama dengan 18/21. Kemudian kita sama-sama bagi dengan 3, menghasilkan X sama dengan 6/7. Kemudian kita fokuskan selanjutnya ke Z sama dengan negatif 2/3Y. Kita substitusikan nilai Y menghasilkan Z sama dengan negatif 2/3 dikalikan dengan 18/7. Kemudian dihasilkan nilai Z yakni negatif 36/21. Kemudian sama-sama kita bagi dengan 3, dihasilkan Z sama dengan negatif 12/7. Lalu diperolehlah dari kondisi yang kedua Y tidak sama dengan 0, yakni titik kritisnya adalah 6/7, 18/7, negatif 12/7. Kemudian untuk kondisi yang ketiga, di mana
Z tidak sama dengan 0. Dari persamaan 3 diketahui bahwa Z sama dengan negatif lambda. Kemudian lambda sama dengan negatif Z. Substitusi nilai lambda ke persamaan 1, di mana persamaan 1 adalah 2X sama dengan lambda. Kita substitusikan nilai lambdanya, sehingga 2X sama dengan negatif Z. Masing-masing ruas kita bagi 2, sehingga X sama dengan negatif 1/2Z. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai lambdanya ke persamaan 2, di mana persamaan 2 adalah 2Y sama dengan 3 lambda. Substitusi nilai lambda sehingga 2Y sama dengan negatif 3Z. Kedua ruas dibagi 2 sehingga Y sama dengan negatif 3/2Z. Nah, kita akan mensubstitusikan nilai X dan Y yang sudah kita dapat ke persamaan 4, di mana persamaan 4 adalah X ditambah 3Y dikurang 2Z dikurang 12 sama dengan 0. Kita substitusi X dan Y sehingga membentuk persamaan baru di mana negatif 1/2Z ditambah 3 dikali negatif 3/2Z dikurang 2Z dikurang 12 sama dengan 0. Kita selesaikan operasi hitungnya sehingga didapat negatif 1/2Z dikurang 9/2Z dikurang 2Z sama dengan 12. Kita selesaikan sehingga diperoleh negatif 7Z sama dengan 12. Kedua ruas dibagi dengan negatif 7 sehingga nilai Z sama dengan negatif 12/7. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai Z sama dengan negatif 12/7 ke nilai X dan Y yang telah kita peroleh tadi. Di mana nilai X sama dengan negatif 1/2Z dan nilai Y sama dengan negatif 3/2Z. Untuk nilai X terlebih dahulu, kita substitusikan nilai Z-nya, sehingga X sama dengan negatif 1/2 dikali negatif 12/7, X sama dengan 12/14. Kita sederhanakan sehingga menjadi 6/7. Kemudian untuk Y, kita substitusikan nilai Z-nya, sehingga nilai Y sama dengan negatif 3/2 dikali negatif 12/7. Nilai Y sama dengan 36/14. Kita sederhanakan, sehingga nilai Y sama dengan 18/7. Jadi, untuk kondisi yang ketiga, di mana Z tidak sama dengan 0, titik kritisnya didapat 6/7,18/7, negatif 12/7. Nah, dari ketiga kondisi tadi, di mana X tidak sama dengan 0, Y tidak sama dengan 0, dan Z tidak sama dengan 0, kita mendapatkan bahwa titik kritisnya sama, yaitu 6/7,18/7, negatif 12/7. Nah, setelah diperoleh titik kritisnya yaitu 6/7,18/7, negatif 12/7, selanjutnya kita mencari nilai dari fungsi f(x, y, z) sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat di titik tersebut. Dengan cara mensubstitusikan, maka diperoleh f 6/7,18/7, negatif 12/7 sama dengan 6/7 dikuadratkan ditambah 18/7 dikuadratkan ditambah negatif 12/7 dikuadratkan. Kita selesaikan operasinya, maka diperoleh 36/49 ditambah 324/49 ditambah 144/49. Kita jumlahkan, maka diperoleh 504/49. Kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 7. Maka diperoleh 72/7. Jadi nilai F di titik 6/7,18/7, negatif 12/7 adalah 72/7. Baik, setelah diketahui bahwa nilai F pada titik tersebut hasilnya adalah 72/7, selanjutnya untuk mengetahui apakah 72/7 yang dicapai pada titik 6/7,18/7, negatif 12/7 ini apakah merupakan maksimum global ataukah minimum global. Maka untuk menentukan tersebut, kita akan lakukan uji turunan kedua dari fungsi f, x, y, z. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya fungsi f, x, y, z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Turunan pertama terhadap x-nya adalah diperoleh 2x, kemudian turunan kedua terhadap x-nya diperoleh sama dengan 2. Nah, karena turunan kedua f, x, y, z terhadap x didapatkan 2, di mana itu lebih besar daripada 0,
maka nilai 72/7 merupakan nilai minimum global yang dicapai di titik 6/7, 18/7, -12/7. Baik, sekian dari kelompok 16. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.